Jauh tuh lemparnya. Perlu kami sampaikan rasa duka cita yang mendalam dari pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI, beserta jajaran atas gugurnya 4 orang prajurit TNI AD dan 9 masyarakat sipil di lokasi ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Opsi pertama misalnya ada penggeseran warga, jadi ada radius sekian kilo, warga kemudian dipindahkan dan sebagainya. Atau yang kedua adalah cari tempat baru, Pak. Tim investigasi belum selesai ya. Nanti timnya kan masih bekerja ya. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Tragedi memilukan terjadi di sebuah lokasi pemusnahan amunisi milik TNI di Garut, Jawa Barat. Ironisnya 13 nyawa melayang akibat ledakan dahsyat tersebut. 4 diantaranya prajurit militer dan 9 lainnya adalah warga sipil. Kepergian para korban pun menimbulkan luka mendalam bagi keluarga. Mereka pun menanti kabar hasil investigasi secara transparan. Ledakan amunisi kadaluarsa sebelumnya juga pernah terjadi di Bogor, Jawa Barat pada Maret 2024 silam. Meski tidak ada korban jiwa, dampak ledakan ini mengakibatkan lebih dari 40 rumah warga rusak. Ledakan maut tempat pemusnahan amunisi kadaluarsa ini tak boleh terulang lagi. Pihak TNI harus mawas diri melakukan evaluasi intensif. Saya Reni Arumsari, inilah Inside Story. Jauh tuh lemparnya. Ini ketemu lagi serpihan jenazah Mbak baru datang. Baru datang lagi. Serpihan jenazah. Ya pemirsa, sebuah tempat pemusnahan amunisi di Garut Selatan, Jawa Barat meledak. Akibatnya 13 orang tewas dalam insiden tersebut. Insiden ledakan tempat pemusnahan amunisi ini terjadi saat sejumlah warga mendekat pasca peledakan pemusnahan amunisi pertama. Lokasi peledakan amunisi ini terletak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di mana lokasi ini merupakan tempat yang biasa digunakan memusnahkan peluru kadaluarsa. Sejumlah warga sipil diketahui mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru yang dianggap bernilai jual. Namun, mereka tak menyadari masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya.
Ya pemirsa, berdasarkan data dari RSUD Pamung Peuk, 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Dan berikut daftar nama-nama korban. Ya, pasca ledakan yang menewaskan 13 orang di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengucapkan bela sungkawa kepada seluruh korban. Dalam media sosialnya, Deddy Mulyadi mengaku sangat prihatin dengan tragedi ledakan yang menewaskan 13 orang yang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Di samping itu, Deddy Mulyadi juga mendoakan seluruh korban meninggal dunia. Sebelumnya 13 orang meninggal dunia atas insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kabupaten Garut. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya 4 anggota TNI dan 9 warga sipil dalam musibah kecelakaan pemusnahan amunisi tak terpakai di tempat pemusnahannya Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Semoga almarhum diterima seluruh keimanannya, mendapat ampunan seluruh dosa yang telah dilakukannya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keislamannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk keluarganya, semoga diberikan ketabahan atas musibah yang terjadi, dan semoga kita semua diberikan kelapangan hati untuk bersama-sama menyampaikan doa pada saudara-saudara kita yang meninggal atas musibah tersebut dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, 3 jenazah anggota TNI korban ledakan pemusnahan amunisi di Garut disemayamkan di Pusat Gudang Amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Panglima TNI beserta jajarannya memimpin pelepasan jenazah yang diberangkatkan ke kampung halaman. 3 anggota TNI korban ledakan amunisi di Garut disemayamkan di Gudang Pusat Amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Upacara pelepasan dan persemayaman dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Adapun ketiga jenazah anggota TNI ini yakni Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda RI Dwi Priambodo, dan Pratu Aprio Setiawan. 2 dari 3 jenazah anggota TNI ini telah berangkat dari Gupusmu menuju rumah duka masing-masing, diantaranya Mayor CPL Anda Rohanda ke Cilenyi, Bandung, dan Kopda RI Dwi Priambodo ke Temanggung, Jawa Tengah. Sedangkan Pratu Aprio Setiawan telah diterbangkan ke Bolaang, Mongondo, Rabu dini hari. Sementara jenazah salah satu korban ledakan amunisi, Kolonel CPL Antonius Hermawan, diberangkatkan ke Yogyakarta dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Usai menjalani misa di rumah duka Bekasi, dilakukan upacara militer yang dipimpin personil TNI di rumah duka korban. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan diberangkatkan ke Yogyakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma dan akan dimakamkan di TPU Harjo Binangun, Sleman.
Sebelumnya, proses penyerahan keempat jenazah korban ke keluarga dilakukan pada Selasa dini hari. Usai proses identifikasi selesai dilakukan di RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Jenazah keempat korban dibawa ke Jakarta menggunakan ambulans dengan pengawalan ketat personil TNI Angkatan Darat. Suasana duka terlihat di rumah duka anggota TNI korban insiden ledakan amunisi. Upacara pelepasan digelar secara militer. Jenazah salah satu korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan, diberangkatkan ke Yogyakarta dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum diberangkatkan, keluarga dan kerabat sempat menjalani misa di rumah duka. Usai menjalani misa, jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan langsung diberangkatkan ke Yogyakarta dan dimakamkan di TPU Harjo Binangun, Sleman. Sementara itu, suasana duka juga terlihat di kediaman Mayor CPL Anda Rohanda. Seluruh sanak keluarga serta rekan kerja almarhum berdatangan memenuhi rumah duka. Akibat insiden ini, almarhum Mayor Anda Rohanda meninggalkan 3 orang anak dan 1 istri. Sebelumnya, jenazah Mayor Anda Rohanda dan 2 orang rekannya yang gugur disemayamkan di Pusat Gudang Amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Panglima TNI beserta jajarannya memimpin pelepasan jenazah sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya masing-masing. Ya, jenazah Mayor CPL Anda Rohanda, anggota TNI yang gugur dalam ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, dimakamkan pada Selasa siang. Mayor Anda dimakamkan di dekat makam kedua orang tuanya di Cilenyi, Kabupaten Bandung, dan dimakamkan secara militer. Hormat senjata! Rock! Setibanya di rumah duka, almarhum Mayor CPL Anda Rohanda, 1 dari 4 anggota TNI yang menjadi korban meninggal akibat ledakan pemusnahan amunisi di Garut, langsung disolatkan sebelum akhirnya dibawa ke tempat pemakaman umum di Kampung Sukasantri, Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Prosesi pemakaman berlangsung secara militer dan dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tetangga. Sebelum dikebumikan, anggota Komando Garnisun Tetap 2 Bandung melakukan tembakan salvo 1 upacara sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi almarhum Mayor CPL Anda Rohanda. Suasana haru pun pecah ketika jenazah almarhum mulai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut anak pertama almarhum, Kalis Fikri, dirinya terakhir bertemu sang ayah pada akhir bulan Februari lalu dan selalu intens berkomunikasi via telepon. Yaitu sosok yang militan, ya. Seorang militer yang betul-betul militan. Apa yang dapat ilmu langsung diaplikasikan di lapangan dan dia tidak pernah ragu-ragu. Dapat perintah dari atasan laksanakan, tetapi tidak mengabaikan keluarga tetap, ya. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kejadian begitu cepat ya. Almarhum Mayor CPL Anda Rohanda merupakan warga asli Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Selain 4 anggota TNI, pemusnahan amunisi tidak layak di pesisir pantai Cibalong, Kabupaten Garut yang dilakukan pada hari Senin pagi kemarin juga menyebabkan 9 orang lainnya merupakan warga sipil meninggal dunia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.
Pemisah tangis keluarga pecah saat jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka di Desa Mopuya Utara 1, Kabupaten Bolang, Mongondiwo, Sulawesi Utara. Pratu Afrio Setiawan merupakan salah satu korban dari 4 anggota TNI yang tewas akibat ledakan pemusnahan amunisi TNI tak layak pakai. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka di Desa Mopuya, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Pratu Afrio Setiawan merupakan salah satu dari 4 anggota TNI bersama 9 orang warga sipil yang tewas akibat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Pratu Afrio Setiawan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Pratu Setiawan lulus anggota TNI 2020 dan bertugas sebagai personil Gudang Pusat Amunisi 111 Puspalad. Ayah Pratu Afrio sangat terpukul mendengar kabar anaknya menjadi korban dalam pemusnahan amunisi yang tak layak pakai. Pertama dari ibu, baru kita lari kemari, kita tanya sama adik langsung balik ke Kalimantan, baru kan masih simpang siur itu, baru DP 6:30 itu baru tahu kalau itu Afrio Setiawan. Jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di kampung halaman pukul 11.45 waktu setempat dengan dikawal anggota TNI Angkatan Darat. Keluarga langsung melakukan prosesi ibadah dan selanjutnya jenazah akan dimakamkan besok di TPU Mopuya Utara secara militer. Dari Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wahyu Yudayana menjelaskan, ledakan terjadi di sebuah lubang yang difungsikan untuk memusnahkan detonator yang digunakan untuk menghancurkan amunisi. Lokasi ledakan yang merupakan lahan milik BKSDA Kabupaten Garut ini juga kerap digunakan TNI AD untuk memusnahkan amunisi afkir dan jauh dari permukiman warga. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan
Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Gubernur Jawa Barat berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan anak-anak dari para korban meninggal dunia hingga ke perguruan tinggi. Tetaplah di Inside Story.